Seperti prediksi di video bulan Mei bahwa Mei itu berpotensi untuk close in sidebar dan beranjak kejadian. Bahkan closingnya itu doji agak najis. Buat kalian yang penasaran bulan Juni itu kira-kira apakah bakal ngejar all time high lagi atau malah melanjutkan skenario bearish kita ke 3000? Langsung aja kita mulai videonya. Hai guys, bagi semua gue William Sudana, dan di video kali ini kita akan membahas perjalanan XAUUSD di bulan Juni 2025 ya. Nggak berasa, udah masuk bulan Juni aja, perasaan baru kemarin mulai tahun 2025. Tapi begitulah ya, waktu berjalan begitu cepat. Dengan segala kegonjang-ganjingan ekonomi dan semua arus nantinya. Dan welcome to Arah Market by William Sudana. Dan di channel ini gue berbagi pandangan gue tentang arah market yang namanya analisa itu soal probabilitas. Oleh karena itu, gue minta kalian untuk take it wisely and juga smartly. Kalau misalnya analisa gue sesuai dengan pendapat kalian, monggo diikuti. Kalau enggak, tetaplah stick dengan plan dan rencana trading kalian masing-masing. Oke? Dan di sini banyak banget orang-orang yang menggunakan nama gue dengan modus-modus untuk jualan titip dana semua segala macam. Itu tidak benar ya. Itu adalah scam. Karena gue nggak pernah menjapri kalian. Kalau misalnya kalian dijapri duluan oleh orang yang menyebut dirinya adalah William Sudana, artinya itu adalah scam, penipu. Sebarin ke teman kalian supaya nggak pada nyangkut atau nggak ketipu, oke? Dan di channel ini gue juga berbagi bermacam ada member only video. Silahkan join, klik di sini supaya kalian bisa menikmati konten-konten eksklusifnya ya. Klik langsung di sini, oke? Tanpa panjang lebar, gue pengen kasih tau juga kalian bahwa ZFX satu-satunya broker yang sekarang ini bisa memberikan kalian trade to earn concept. Jadi setiap kalian trade, kalian juga bisa collecting ZDS, yang itu adalah digital shares dari ZFX yang harganya sekarang udah di angka $2,1. Kalau sejak pertama kali gua announce itu sekitar $0,1, sekarang udah $2,1. Jadi ini satu-satunya broker yang menurut gua wajib untuk kalian coba gitu ya. Even kalian ngendepin duit kalian, equity kalian, itu mendapatkan bunga. Dimana lagi bisa kayak gitu. Dan ZFX juga udah ada MT5. Jadi langsung aja kalian klik buka rekeningnya di link video deskripsi di bawah. Oke? Langsung masuk ke analisanya. Satu pertanyaan yang menurut gue menarik adalah, apakah kebijakan tarif Trump itu udah dilarang? Karena ada statement berita ya ini bahwa Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat udah memblokir ya, karena dinilai bahwa presiden itu terlalu OP. Dan ini dianggap melampaui kewenangan presiden gitu. Tapi di sini pemerintah Trump lagi mengajukan banding sehingga tarif kembali berlaku sementara waktu. Nah, kalau misalnya tarif ini dibatalkan atau diblokir, menurut gua akan memberikan certainty kepada ekonomi dunia. Karena yang bikin gonjang-ganjing tuh ini gitu. Ini yang membuat seluruh dunia itu gonjang-ganjing. Nah, kita pantau aja pergerakannya seperti apa. Oke? Kemudian kita mengacu kepada bentuk hasil dari ekonomi. Seperti gue bilang ya, bahwa FOMC meeting minutes nggak akan gimana pun. Tapi yang mengejutkan ini, core PCE price index-nya itu dari 2,7, dia udah turun ke 2,5. Artinya apa? Semakin dekat dengan target the Fed, yaitu 2%. Ini menunjukkan, bisa memberikan signal kalau menurut gue, bahwa the Fed akan lebih punya pandangan untuk melakukan cut rates. Karena yang dilakukan The Fed ini kan saat ini kan dia nggak mau terpengaruh sama apapun kebijakan politik yang dilakukan oleh Trump. Oleh karena itu data yang diberikan, data yang muncul dirilis itu akan menjadi pertimbangan untuk mereka melakukan kebijakan lebih lanjut. Oke, dengan ini turun 2,5%, sebenarnya semakin dekat karena 2% target The Fed. Jadi menurut gue sih akan ya mungkin akan terjadi ya FOMC meeting akan ada di bulan Juni ini, dan itu akan menjadi bombardir. Next week kita akan melihat adanya di hari Selasa, Senin subuh, Powell akan speak lagi, didukung dengan adanya ISM Manufacturing PMI ya di bawah 50, nggak gitu oke. Tapi kalau misalnya ini yang S&P Global Manufacturing-nya justru malah meningkat ya ekspektasinya ya. Ini good for USD, ini bad for USD. Job opening, kemudian minggu depan akan ada non-farm payroll, di mana setiap awal bulan juga akan menjadi trigger yang sangat volatile. Bisa jadi Senin, Selasa, Rabu ini bakal sideways. Bombardirnya akan di hari Jumat.
Tapi kalau kita mengacu pun di beberapa NFP ke belakang itu juga cenderung sideways ya. Jadi menurut gua sih emang hati-hati, apalagi kita lihat range gold yang saat ini sangat amat lebar dan besar sekali gitu. Oleh karena itu saran dari gua adalah jaga risk kalian, jangan sampai margin call. Kemarin di grup salah satu mentor di grup kita bilang grup sebelah itu kebanyakan pada margin call semua karena dikocok-kocok. Apalagi kalau kita ngelihat hari Senin minggu lalu itu langsung gap down ke bawah dan terus kejar ke bawah gitu ya, dan masuk tuh area entry kita. Oke, jadi menurut gua sangat amat harus berhati-hati dan harus amat sabar ya guys ya. Oke. Kemudian ini apa sih? Oh, ini ada nih tadi penambah tadi untuk memvalidasi statement kita ya, bahwa Trump's immigration crackdown may unexpectedly push Fed into steeper rate cuts. Jadi ini berhubungan dengan ini kebijakan Trump juga dan yang akan terjadi dengan the Fed. Oke, kita masuk ke chart. Kalau kita perhatikan monthly ini agak seperti yang udah kita bahas ya di video sebelumnya ya, bahwa gue expect monthly May ini berakhir inside bar dari April. Which kalau misalnya kita perhatikan ya sangat oke lah. Last base di sini, kemudian setelah itu dia lari ke atas. Ini bisa jadi area ngebase di sini nih. Juni ya. Dengan candle doji begini, tanda-tanda bisa jadi dia akan kejar ke bawah. Bisa jadi. Atau ya kalau posisi begini, kecenderungannya yang bisa kita pantau adalah sell side liquidity 3437 atau enggak di previous month low-nya di 3118 gitu. Itu akan menjadi pantauan yang mana akan dikejar. Kalau kita ngelihat di sini sih angkanya dia biru ya. 3289 open 0,07, close-nya 3289,35. Biru. Tapi dengan posisi seperti ini ya tipis banget ini bermain candle-nya. Kita turun ke weekly. Kita ngelihat ini sideways. Oke. Jadi sideways dengan range lebar 3356 sampai body 3202 ya. Sideways lebar ini yang berpotensi untuk ya makan-makanan liquidity. Satu ini ya. Jadi hati-hati guys. Kalau kita mengacu kepada ini, perhatikan tipikal candle serupa. Kita punya dua tipikal candle serupa nih. Yang pertama adalah yang ini ya. Orang berpotensi, wah ini pasti akan merah ya, merah. Kemudian dia up, oke. Sedangkan kalau kita perhatikan, ini juga candlenya hammer merah, palu tor yang merah. Ini palu tor yang merah juga. Jadi ada kemungkinan walaupun dia merah, kalau merah itu berarti kecenderungannya dia akan kejar salah satu liquidity-nya. Dia 3245. Tapi ada kemungkinan juga dia akan bablas seperti candle biru ini ke atas begini ya. Artinya kalau ini dia akan kejar ke 3367-nya. Yang bisa kita pantau karena ini adalah bulan baru. Maka bulan baru ini akan kebagi dua ya, sesuai dengan timingnya. Kita akan masuk ke dalam opta. Alright. Kita perhatikan dulu. Saat ini posisi monthly ya. Posisi monthly secara RPS pivot kita ada di area 3284 sedikit di atas ya. Jadi posisi sekarang closing pivot ada di bawah tipis-tipis dengan high before ada di 3437, R1-nya ada di 3449. Kemudian S1-nya ada di 3134 dan 3120. Artinya sekarang kalau month-nya biru ya, month-nya biru, ini kan biru. Kecenderungannya harusnya si dia begini. Kejar ke bawah dulu. Ke bawah. Baru dia ke atas. Busur di area ini ya. 3284 sampai 333. Tapi kalau kita perhatikan. Di weeknya pun dia kelihatan kebalik ya. Nih. HB week di sini, R1-nya ada di sini, S1 di sini. Maka selama Senin, Selasa, Rabu ini itu akan kita lihat apakah
dia akan break high before week-nya atau enggak. Kalau misalnya iya high before week-nya ke break, ya artinya ini yang kayak bisa jadi kebentuknya kayak begini, yang ini di sini, ya ke atas gitu. Setelah itu bisa mondar mandir. Tapi pun kita melihat ya bahwa sekarang ini kita berada di inside bar di sini. Jadi ini pun masih inside bar kita, ya, belum ada struktur lagi ya. Jadi cukup tricky, permainan akan menurut gua sideways ya. Kalau kita perhatikan di sini, tunggu gua ambil chart ini aja. Oke. Kita perhatikan di sini kita punya area yang kuat. Bentar tunggu. Ini area hari Kamis ya. Jadi kita udah nanti di sini 3276 ya. Ini 3276 nih. Area yang kemarin gue pantau ya, gue kasih marking kita area pantau kita di sini. Dia nutup sampai area base ini 3250. Bottomnya berapa? 3245 ya. Jadi kalau kita sabar, dapat nih 3245 dan dia naik lagi. Ini udah 32, udah 300 pip. Jadi dapat range-nya gede banget nih. Sekali target bisa 100 pip, 200 pip. Kalau dulu 100 pip, 200 pip itu butuh sehari 2 hari. Sekarang tuh kayak 5 menit, 15 menit bisa dapat 100 pip ya. Untuk hari Senin gue ada cerita tuh. Gue dapat di sini nih, dapat di sini. Ini berapa? Nggak dapat di sini ya. 3280-an, 3285. Gue ngambil di area base di sini ya. Di bawah ke atas sampai 3306 sekitar dapat 200 pip. Ekspektasi gue kalau ngeliat candle kayak begini, ekspektasinya tuh dia bakal naik ke atas ya. Itu dibanting malah kena ABFP, ada 2 posisi di 2 broker di ZFX MT5 itu kena BP, yang ZFX yang di MT4 itu malah kena SL. Asem ya. Harusnya dapat 200 pip, malah hilang 200 pip karena SL-nya agak bawah gitu. Asem. Tapi ya udahlah, itu namanya belum rezeki kita ya, Bos ya. Oke, kalau misalnya di situ kita ngecek area pantau ya. Area pantau kita tuh sebenarnya gini, gua ngeliat kita masih dalam struktur CB1 daily di sini ya. Ini ada masih gue marking di sini. Ini ya sini ya. Ini ada drop base drop. Ini ada drop base drop. Oke, kemudian di sini terjadi break. Dia retest, misalnya dia ke atas. Kalau target gue masih bullish sebenarnya. Ya, target gue masih bullish dengan struktur seperti ini. Kecuali dia patah. Cuman yang perlu kita pantau adalah area 3329 ini. Ini guys, ini area penting. Oh, 3342, sorry. Ini 3342 sama ini dulu nih. 3342 dan ini ya, nih. Nah, 3319. 3317 naik dikit ya. Sini ya. Ini nih, ini area yang paling kunjung ini 3319. Ini area yang belum bisa kita pecah. Kalau benar bisa pecah ini, maka akan lebih lancar ke atasnya. Tapi karena area 3321, 3319 ini belum dipecah, ini yang menahan laju kita. Ini contoh kemana aja kayak ketahan, dia sweep lagi. Ini cuma kapan tok, sweep lagi ke bawah. Kayak gitu ya. Di H4 kita ngelihat bahwa kalau H4 sih strukturnya bearish ya. Bearish ya. Nih kalau kita gambar area, ini gua hapus aja ya, karena udah nggak penting ya. Dari sinilah kita ambil ya. Ini turun, ini jadi inducement, diambil, kemudian dia break lagi, jadi low ini diambil, break of structure, kemudian di sini last pullback, sini ya, naik ya ke atas. Nah sekarang gantung ya, ini mau kemana nih? Kalau kita ngomong berarti kalau kita tarik dari ke sini ya, ini area optimal trap entry ya. Area sell bagus di sini. Apakah dia akan ngejar ke bawah 3123 gitu ya? Karena kalau misalnya dia ngejar ke bawah berarti akan lanjut ke bawah nih. Area probably yang bisa kita pantau adalah area di sini menurut gua 3000 ya. Sesuai, masih kita punya roadmap ke 3000 kemarin. Masih jauh memang, tapi menurut gua ini pertama mungkin 31 dulu, diambil 31. Ini kan salah satu liquidity di sini ya 3120 ya. Ini akan dikejar kalau misalnya emang dia akan ngejar kayak begini lagi ya. Nah, ini akan jadi titik pertama nih kalau skenario bearishnya kita. Skenario bearish kita akan menuju ke area di sini 3132. Ini karena udah dikunjungi, maka sell side liquidity di 03123 ini akan menjadi target yang minimal kan 3112 ya.
Setelah itu turun lanjut akan ke 3000. Gitu. Perjalanannya panjang ini ya. Perjalanannya panjang. Tapi andaikan dia tidak terjadi seperti itu, maka skenarionya adalah perhatikan di sini, dia di sini berarti bisa jadi karena kita di sini ya, ini dia skenario ke atas ke sini, dia turun ke bawah sini, diambil ke bawah sini, terus kemudian ke atas lagi. Oke, itu yang mungkin terjadi. Kejeduk. Berarti kalau kita ambil ke sini, area optimal trade entry ada sekitar 3216, 394 ya. Karena di sini ada sedikit gap dan ada fair value gap yang mungkin bertutup 394. Jadi kalau misalnya dia ketahan di sini, kemudian dia nggak berhasil break bawah lagi nih, artinya kan kalau ini tuh udah break of structure. Artinya untuk naik dia harus ke break lagi ke sini gitu. Ini ambil yang ini gitu. Kalau ini yang nggak diambil, artinya akan terjadi perubahan struktur. Nanti cok lagi. Ketika ini break, maka akan kejar ke atas lagi. Ya, skenarionya gitu. Maka ini akan jadi acuan kita nih, area-area pantaunya. Kalau gue sih tadi ngeliatnya begitu dulu ya. Ketika kita bisa break 3321, 3342, akan lebih plong ke atasnya gitu. Jadi ini jadi area pantau untuk kita buy. Tuh. Kita lihat ada reaksi nggak di sini nih. 3200. Kalau misalnya kita pantau 3200 itu 3250-an, ini S1 weekly ya. 3250-an itu S1 weekly. Nah, ini S1 weekly ada di sini ya berarti ya. 3250-an. Di sini. Yang dimana ini adalah low weekly. Gitu. Makanya kalau low ini kebablas, kalau low ini kebablas, maka akan ke sini. Sini nih, area sini. Ini kan demand juga gitu. Ini kan demand juga nih. Area base juga nih. Ya. Kan dia begini. Sini bisa ke atas lagi. Maka itu kita coba pantau perlahan area-areanya. Cenderungannya kalau sekarang sih memang dengan posisi yang ini, kalau kita perhatikan ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dibalas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Memang sellernya juga kuat. Jadi di area sideways ini marketnya atau area-area kan cukup tricky. Buat kita yang nggak suka trading sideways bakal dikobok-kobok sih. Tapi menurut gue pun dengan sekarang ya, lihat aja pergerakannya itu sangat amat lebar range-nya. Oleh karena itu kalau ngejar 150 sampai 100 pips itu masih oke lah. Bisa kita kejar walaupun marketnya sideways. Selama kita tahu batasan-batasannya. Ya. Oke, segitu dulu aja. Kalau dari gua, buat kalian yang punya pandangan lain juga silakan share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk cobain ZFX dengan kalian hanya punya equity nganggur nggak dipakai pun. Itu dapat ZTS dan ZTS-nya berkembang udah kayak passive income buat kalian semua. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, kalian cari video gua tentang ZTS di sini. Mana ya tapi ya? Mana ya? Carilah. Effort dikit kalau mau cuan. Jangan lupa subscribe, share ke teman kalian juga, like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.